retribusi wisata maupun juga kesiapan teman-teman petugas pemungut retribusi wisata ataupun juga nanti di monitoring. Silakan Pak Buna sebagai PLT Dinas Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikelola Dinas Pariwisata. Sebagaimana kita ketahui, untuk prioritas di objek wisata adalah 6 prioritas, yang mana objek wisata dari Pantai Kerapiak, Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari, dan Green Canyon. Jadi bisa kalian perkatakan prosesnya. Ya, karena di beberapa objek wisata itu bervariasi untuk yang di GER. Adapun untuk di GER Kerapiak, untuk hari-hari biasa itu satu grup terdiri daripada 2 orang, dan untuk hari Nataru kita tambah menjadi 1 menjadi 3 orang. Dan untuk yang di Pantai Pangandaran itu ada 19 grup, yang untuk satu grupnya itu biasanya di posisi 3 orang, dan kami tambah untuk di Nataru ini 5 titik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kapolres juga, kami sudah melakukan koordinasi untuk di pintu utama apabila terjadi satu dinamika yang melonjak, kami akan menggeser mundur ke KFC Kapolres. Dan di Batu Hiu tadi ada 3 titik, ada 3 titik pintu utama, pintu yang sebelah timur, yang mana pintu sebelah timur untuk posnya kemarin tidak ada Pak Sekda. Insyaallah akan kami bangun kembali, dibuatkan tenda. Dan untuk yang dekat masjid itu kurang layak, kita akan bangun lagi, dibuatkan tenda. Dan untuk yang di Batu Karas itu pintu masih layak. Untuk Madasari lumayan cukup layak Pak Sekda. Untuk Batu Karas sangat baik sekali. Ya, untuk di Green Canyon itu baik karena memang 1 titik. Dan terus jadi adapun sebagai pengamanan kepada PAD, tentunya di dalam transaksinya itu kita wajib menggunakan jaringan. Kelemahan yang ada di Kabupaten Pangandaran apabila terjadi yang membludak kunjungan, sudah barang tentu kita harus melakukan solusi yang biasa dilakukan, ataupun masalah-masalah yang biasa dilakukan, yang masalah-masalah selalu ada di dalam tahun per tahun, karena kita menggunakan transaksi, menggunakan jaringan untuk ada beberapa provider, yang mana untuk Telkomsel kemarin banyak lewatnya gitu. Nah, solusinya kita menggunakan beberapa HP threading, terus MIDI. Kalau kemarin kita mempersiapkan Starlink, tapi kita sedang berusaha menggunakan ASB. Pansunya banyak, itu juga terjadi model mencoba untuk pakai Starlink, Pak. Jadi Starlink bisa langsung ya mudah-mudahan tidak terjadi kelambatan, bahkan kalau lambat nanti juga berbagai daerah, yaitu pertama Puncak, terus juga Pelabuhan Ratu, terus juga Lembang Ciater, Ciwidey Pangalengan, Garut, Kuningan, dan Pangandaran. Jadi yang paling tinggi memang di Puncak, paling tinggi hampir 1 juta kalau di datanya berdasarkan data pada saat Natal. Pangandaran itu di angka 350 ribuan. Jadi
Jadi karena mereka menghitung per kendaraan, jadi kalau misalnya kali 4 aja sudah hampir 1,4 juta orang yang akan menuju Pangandaran. Itu berdasarkan data tahun 2023. Ya mudah-mudahan nanti 2012 semakin meningkat. Jadi itu gambaran saja. Jadi hampir kalau dibandingkan dengan keadaan biasa-biasa dan dibandingkan dengan Nataru itu, Pangandaran itu naiknya per Kapolres kemarin di rapat itu hampir 27%. Jadi dari biasa-biasa ke Nataru 27%. Nah ini sebagai bahan antisipasi. Itu informasi, dan selanjutnya kami persilakan. Manajemen realitas pertama diketahui bahwa di Pangandaran setiap menjelang libur Natal Tahun Baru terjadi volume lalu lintas yang lebih kapasitas jalan karena banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran. Yang kedua, tingginya hambatan samping. Ini terjadi banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan, di bahu jalan. Ini yang menyebabkan macet di sepanjang pantai timur dan pantai barat. Yang ketiga, lalu lintas kendaraan besar terkendala secara manuver. Kita paham bahwa jalan-jalan di kita ini sangat kecil Pak, sempit, sehingga untuk bus atau truk akan susah melaksanakan manuver. Yang keempat, terdapat geometrik jalan yang belum memenuhi standar. Mitigasi kami, pertama, sirkulasi satu arah dilakukan berdasarkan data lalu lintas yang masuk kawasan pantai Pangandaran. Yang kedua, pengalihan lalu lintas menjadi satu arah dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, pengalihan lalu lintas menjadi satu arah dilakukan pada masa off speed. Maksudnya sebelum terjadi macet, kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Lantas dari Polres Pangandaran kita melaksanakan rekayasa lalu lintas pada saat nanti menjelang next season Pak. Pengalaman kami untuk tahun baru ini beda dengan Lebaran Pak. Lebaran itu hektarnya pada H+2 dengan banyaknya event, mungkin ada hiburan, ada kembang api, sehingga masyarakat lokal juga akan masuk ke pantai Pangandaran. Untuk lalu lintas mulai dari pantai barat dan pantai timur kita satu arahkan Pak. Dari pantai timur, dari mulai masuk tol Cikidang, pantai timur itu satu arah sampai ke ujung sebelum Cagar Alam, satu arah. Kemudian yang dari Cagar Alam ke kanan satu arah, dari mulai Cagar Alam yang pantai barat langsung ke Pangandaran Sunset satu arahkan Pak. Ya, yang kemudian yang untuk jalan Bidang Pananjung itu dua arah. Kemudian yang dari Jalan PW itu bisa berbelok ke kanan, dari Arnawa ke kanan, memutar nanti ke Pangandaran Sunset. Kemudian yang perlu diperhatikan ialah seluruh kendaraan yang dari pantai barat tidak boleh berbelok ke kanan. Saya ulangi, untuk seluruh kendaraan yang dari pantai barat tidak boleh berbelok ke kanan. Nanti kami pasang rambu-rambu pergoda di situ, sehingga kendaraan yang dari Kidang Pananjung yang boleh menuju ke kiri ke arah pantai. Kemudian untuk yang Simpang Ajo itu diarahkan langsung ke bawah air. Ya. Lanjut. Kemudian ini titik pos Nataru kita siapkan di lokasi Pak. Titik koordinasi itu ada di TIC bergabung dengan Polres. Yang kemudian yang di lapangan pos gabungan itu di Pangandaran Sunset. Di situ kita siapkan pos gabungan dari TNI, Polri, dan dinas instansi di Sub Satpol PP itu nanti bergabung di pos PAM yang di Pangandaran Sunset. Ini ada pos-pos yang akan dijaga oleh anggota kami dari mulai pos Cikidang di TIC, di pos Pol Air, Simpang 3 Pol Air, Simpang 3 Arnawa, Simpang 3 Laut Biru, Simpang 3 Krisna, Simpang 3 Senturi, Pangandaran Sunset, dan Cibulan. Titik-titik rawan seperti biasa itu ada di sepanjang pantai barat. Pertama yang di Simpang 3 Laut Biru Pak, itu sangat crowded di situ. Kemudian yang di Simpang 3 Krisna juga padat karena masih ada beberapa kendaraan yang melawan arus yang memaksakan mereka masuk ke kanan. Padahal itu tidak boleh. Kemudian Simpang 3 Senturi itu kita arahkan nanti kendaraan semuanya berbelok ke kanan yang dari Arnawa.
Jadi tidak boleh ada kendaraan yang berbelok ke kiri, satu arah semua yang di pantai barat. Kemudian lanjut, kami himbau dan kami akan tegakkan hukum di seluruh pantai barat, tidak boleh ada kendaraan yang parkir. Jadi ada larangan parkir di bahu jalan, di seluruh ruas jalan, terutama di kawasan titik-titik yang krusial di seluruh sepanjang pantai barat dan pantai timur. Kemudian kita penetapan lokasi penampungan kendaraan, nanti kita dorong diarahkan ke alun-alun Pamprokan. Kemudian kantor parkir kita laksanakan di Kapan Doyong, dan Pangandaran, Tegar Alam dan Pasar Wisata. Lanjut. Kemudian untuk mencegah terjadinya banyak kecelakaan di beberapa tempat di kabupaten kota di Jawa Barat, kita juga diimbau oleh Jawa Barat untuk melaksanakan ram cek kendaraan wisata bus dan truk. Kita bersama dengan Polres Pangandaran dalam hal ini Lantas melaksanakan ram cek beberapa bus wisata elok yang digunakan untuk para wisatawan berkunjung ke daerah wisata. Jadi kita melaksanakan antisipasi, melaksanakan ram cek, mengecek kelaikan kendaraan pada vendor parkir untuk membuat pengumuman atau spanduk bahwa di situ ialah tempat-tempat parkir sehingga para wisatawan pengunjung tahu di mana tempat-tempat parkir bagi mereka, sehingga nanti dibuatkan banner pemberitahuan bahwa disitulah di tempat parkir. Lanjut, tambahan dari Pak Sekda menyampaikan mengenai PJU sesuai dengan perintah Bapak Bupati, kita sudah melaksanakan perbaikan. Diharapkan minggu ini Pak, minggu ini seluruh wisata sudah diterima tuh LH di semua kantornya. Kita masih menampung aspirasi masyarakat sehingga nanti kita akan lakukan setelah ada formulasi yang tepat kapan itu akan dimulai. Jadi sampai dengan hari ini itu belum bisa kita laksanakan. Betul demikian Pak Sekda, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.